kita mulai sama materi peluang. Sebelum kita ke peluang, untuk rumus peluang, kita mesti tahu dulu ruang sampel. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Ada clue katanya ruang sampel. Ruang sampel. Ada yang namanya titik sampel. Titik sampel. Kalau ruang sampel itu adalah himpunan atau kumpulan semua titik sampel ya. Semua titik sampel. Titik sampel itu contohnya misalkan pada pelemparan satu koin. Tahu koin ya? Koin uang itu ada sisi gambar, ada sisi angka. Gambar ini merupakan titik sampel. Angka juga merupakan titik sampel. Jadi kalau himpunan gambar dan angka itu merupakan ruang sampel dari satu koin. Begitu pula dengan satu dadu. Satu dadu itu kan sisinya ada 6. Sisi 6 itu terdiri dari angka 1, titik ya, titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 1 itu merupakan titik sampel, 2 titik sampel, 3 titik sampel, 5, 6 itu titik sampel. Gabungan dari semua titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu namanya ruang sampel. Ya, ruang sampel. Jadi kalau yang ditanya berapa sih banyak ruang sampel dari satu dadu? Satu dadu atau NS ya, banyak ruang sampelnya. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anggotanya seperti itu. Ya. Tangannya mama. Untuk menentukan ruang sampel itu ada 3 cara. Ruang sampel ada 3 cara. Yang pertama dengan daftar diagram pohon. Contohnya pada pelemparan 2 koin ya. Kita pakai 2 koin aja. Pada pelemparan 2 koin, apa aja sih anggota ruang sampelnya? Jadi kalau 2 koin itu kan satu koin itu ada sisi angka sama gambar. Kalau 2 koin kayak gimana? Kita bentuk dalam diagram pohon. Jadi diagram pohonnya karena sisinya itu ada angka dan gambar, berarti untuk koin pertama kita tulis angka, di bawah kita tulis gambar. Kemudian berarti ini sekarang koin kedua. Koin kedua kita buatkan panah. Batang ya, karena ini diagram pohon, kita buatkan batang. Koin kedua ada angka gambar, ada angka gambar juga. Jadi kalau 2 koin, anggota ruang sampelnya itu terdiri dari AA, AG, GA, GG. Gitu. Kemudian yang kedua ada dengan cara tabel. Yang kedua, tabel. Kalau tabel sama kita pakai 2 koin aja ya. 2 koin. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku paket atau di LKS ada. Untuk 2 koin sama, titik sampelnya itu kan ada angka. Ini koin pertama. Koin pertama. Buatkan seperti ini ya. Ini ada angka, ada gambar. Koin yang kedua ada angka, ada gambar juga. Jadi anggotanya kayak gimana? A ketemu A jadi AA. A ketemu G jadi AG. G ketemu A jadi G A. G ketemu G jadi G G. Ini namanya titik sampel. Begitu juga ini titik sampel. Cara yang ketiga dengan membuat ruang sampel dengan mendaftar titik-titik sampel. Jadi dengan cara daftar titik sampel ya. 3. Daftar titik sampel. Ini langsung dia. Jadi titik sampelnya bisa berupa AA, kemudian AG, kemudian GA, kemudian GG. Ya. Untuk ruang sampel. Berikutnya baru kita mulai ke peluang. Peluang itu ada 2 ya. Jadi peluang yang pertama, peluang ada 2. Peluang empirik, yang kedua peluang teoritik. Kalau empirik itu kita melakukan percobaan dengan percobaan. Kalau teoritik itu secara teori. Jadi contohnya seperti ini. Untuk peluang empirik dulu ya. Empirik. Misalkan pada pelemparan satu dadu sebanyak misalkan 60 kali, angka 3 muncul
misalkan 10 kali. Angka 4 muncul, misalkan munculnya 12 kali. Peluang empirik angka 3, tentukan. Yang A, peluang empirik munculnya angka 3. Yang B juga sama, peluang empirik. Jadi untuk yang A, angka 3, peluang empirik angka 3. Berarti kita tahu angka 3 muncul 10 kali. Berarti munculnya berapa kali? 10 dari berapa kali pelemparan? Pelemparan semua itu akan 60. Jadi peluang empirik angka 3 10 per 60. Ini kan bisa disederhanain. Sama-sama bisa kita bagi 10. Jadi peluangnya 1 per 6. Seperti itu. Yang B juga sama. Yang B angka 4. Angka 4 munculnya 12 kali. 12 dari semuanya itu kan 60. Jadi 12 sama 60 bisa sama-sama bagi berapa sih? Bagi yang paling besar ya. Jadi FPB nya itu sama dengan 12. Bisa bagi-bagi 12. 12 bagi 12 1, 60 bagi 12 itu 5. Jadi peluang angka 4 adalah 5. Kalau yang ditanya peluang munculnya, yang nomor C ya, misalkan peluang empirik munculnya angka 7. Gitu deh, misalkan angka 7. Kalau dalam dadu ada nggak angka 7? Kan tidak ada. Karena tidak ada, berarti peluang empiriknya angka 7 ya. Angka 7 berarti 0 per 6. Jadi peluangnya 0. Kalau peluangnya 0 berarti kejadiannya mustahil. Ini yang dinamakan kejadian mustahil atau peluangnya mustahil. Mustahil. Kalau nilai peluangnya 1, nilai peluang 1 berarti kejadiannya pasti. Jadi paham ya. Kalau peluangnya 0 itu kejadiannya mustahil. Kalau peluangnya 1. Selanjutnya kita lanjut sama peluang teoritik. Peluang teoritik. Jadi peluang teoritik itu seperti ini contoh soal. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal misalkan pada pelemparan 3 koin, tentukan peluang munculnya misalkan 2 angka 1 gambar. Misalkan yang A, yang B misalkan ketiga-tiganya kembar misalkan ya. Jadi untuk peluang teoritik kita daftarkan dulu ruang sampelnya ya. Jadi kalau untuk 3 koin kita pakai cara pohon faktor. Cara pohon ya, diagram pohon maksudnya. Jadi diagram pohonnya ada 3 karena ada 3 koin berarti karena ada 3 koin, 1 koin itu nilainya 1 koin itu titik sampelnya 2. Karena 3 koin ya. Jadi ini 2 2 2. Jadi 2 kali 2 kali 2 itu ada 8. Jadi banyak titik sampelnya itu ada 8. Apa aja? Kita lihat. Jadi ini koin yang pertama. Koin pertama itu terdiri dari angka, gambar. Koin yang kedua, cabangin 2. Ada angka, gambar. Ini angka, gambar. Ini dia. Koin yang ketiga, ini koin kedua ya. Koin yang ketiga, cabangin juga. Angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Gitu dia ya. Jadi ini koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Anggota titik sampelnya berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai yang seperti yang tadi kita bilang ya, karena 3 koin itu 2 kali 2 kali 2. Berarti anggota yang pertama A. Berikutnya A G. Berikutnya lagi A G. Berikutnya lagi A G. Berikutnya lagi G A. Berikutnya lagi G A G. Berikutnya lagi G A. Berikutnya lagi G. Ya, sesuai pertanyaan yang pertama, 2 angka 1 gambar. Yang A
peluang 2 angka 1 gambar. Kita cek yang mana sih masuk 2 angka 1 gambarnya. Berarti ini enggak ya, karena ini A. Ini A 2 gambar 2 angka 1 gambar. Berarti ini masuk 2 angka 1 gambar. Ini juga masuk. Ini enggak, karena ini A-nya 1, G-nya yang 2. Yang ini G-nya 1, A-nya 2. Berarti masuk ya. Kemudian yang ini G-nya 2, A-nya 1, tidak masuk. G-nya 2, A-nya 1 juga tidak masuk. G juga tidak masuk. Jadi yang ada 1, 2, 3. Jadi ada 3. Dari berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Seperti itu. 3 sama 8 tidak bisa disederhanain. Jadi stop sampai segitu aja. Begitu pula yang B. Yang B itu yang ditanya ketiga-tiganya kembar. Artinya kembar 3. Yang kembar 3 yang mana? Yang ini kembar 3 ya, A. Masuk. Dibedain aja ya. Kemudian yang ini tidak masuk. Jadi ada berapa? Ada ketiga-tiganya kembar, berarti 3 kembar ya, atau kembar 3 sebenarnya. Kembar itu akan menjadi ada 2 dari semuanya. 2 per 8. 2 per 8 bisa sama-sama kita bagi 2. Jadi akan menjadi 1 per 4 peluangnya. Seperti itu peluang ya. Kemudian untuk contoh yang lain kalian bisa pelajari di buku paket atau LKS. Untuk berikutnya frekuensi harapan atau rumus peluang. Frekuensi harapan peluang dulu ya. Jadi kesimpulannya peluang rumusnya adalah banyak kejadian per Jadi rumus peluang rumusnya banyak kejadian per banyak anggota ruang sampel. Ya, nih rumus peluang. Kemudian ada yang namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini sama, cuman tinggal dikali aja. Jadi kita harus tahu dulu peluangnya berapa. Peluang kali banyak percobaan atau pelemparan ya, percobaan. Seperti itu. Oke. Intinya untuk mencari peluang kita mesti tahu dulu banyak atau anggota dari ruang sampel. Itu yang penting. Kita harus tahu dulu anggota ruang sampel. Jadi kalian tentukan dulu anggota ruang sampelnya, baru bisa kita cari peluang.